Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasya Fatimah Azra dari kelas T4204. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan jawaban UAS Statistika Industri. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 2. Nah, diketahui apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Nah, berikut adalah tabel bobot mobil X dalam ratusan pon dan Y dalam mil per galon. Nah, pertanyaannya yang A, buatlah scatter plot antara variabel X dan Y. Yang kedua, yang B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Yang C, hitunglah estimasi intercept dan slope menggunakan metode least square. Yang keempat, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Yang E, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Nah, yang pertama yang A. Di sini kita membuat scatter plot antara variabel X dan Y seperti tertera pada layar. Nah, yang kedua ini adalah menghitung korelasi sampel variabel X dan Y dengan rumus R sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita itu akan menghitung rata-rata dari X yang didapatkan 37,375. Yang kedua, kita akan menghitung rata-rata dari Y yang didapatkan hasilnya 20,875. Nah, di sini kita akan melakukan tabel perhitungan untuk menghitung R yang tadi. Nah, setelah didapatkan perhitungan sebagai berikut, maka masukkan angkanya ke dalam rumus R yang tadi dan dihasilkan minus 0,95. Setelah itu, kita akan membahas pertanyaan yang C, yaitu estimasi untuk intercept dan slope menggunakan metode least square. Nah, berikut itu yang B adalah slope dengan rumus berikut, yaitu minus 427,625 dibagi 711,875. Nah, itu angkanya tersebut itu dapat dari tabel perhitungan yang sebelumnya. Dapatkan hasil minus 0,6 dan interceptnya dengan rumus berikut didapatkan hasil 43,3. Nah, di sini kita akan menghitung rata-rata sampel untuk X dan Y. YI sama dengan 43,4 dikurangi 0,6 XI ditambah EI. Nah, di sini kita akan membahas yang D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Nah, sebelumnya kita akan melakukan pengujian hipotesis dan cari taksiran error untuk komponen variasi error. Nah, di sini kita akan menghitung YI, EI, dan EI kuadratnya. Nah, setelah itu kita akan menghitung variance error atau MSE-nya, yaitu 30,08 per 8 min 2, dapatkan hasil 5,013. Nah, di sini kita akan menentukan SB atau standard error untuk koefisien slope. Nah, di sini dengan rumus berikut didapatkan hasil 0,084. Nah, setelah didapatkan, kita akan menguji signifikasi slope B. Nah, di sini kita akan menentukan H0-nya, yaitu beta sama dengan 0, yaitu bobot mobil tidak memberikan efek signifikansi pada konsumsi bensin. Yang kedua, kita akan menentukan H1, yaitu beta tidak sama dengan 0, yaitu bobot mobil memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Di sini, kita akan menentukan daerah kritisnya, yaitu kita mendapatkan tadi 0,05 taraf nyatanya dan derajat bebasnya yaitu V N-2 yaitu 8 min 2 sama dengan 6. Maka didapatkan T tabelnya yaitu T 0,025,6 didapatkannya 2,447. Nah, di sini kita akan menentukan tolak H0 jika T lebih kecil sama dengan minus 2,447 atau T lebih besar 2,447. Jika tidak tolak H0 jika tidak demikian. Nah, yang terakhir kesimpulan. Ternyata T sama dengan minus 7,142, yaitu lebih kecil dari min 2,447, sehingga H0 ditolak berdasarkan data sampel pada taraf nyata 5%. Cukup bukti untuk menyatakan bahwa bobot mobil memberikan efek signifikan atau nyata pada konsumsi bensin.
Nah, yang E, sekarang kita akan menentukan proporsi variansi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Nah, pertama kita akan menentukan uji signifikansinya, yaitu model regresi dengan ANOVA atau uji F. Pertama, kita akan menentukan H0, yaitu model regresi tidak mampu menjelaskan variansi pada variabel Y. Yang kedua, H1, model regresi mampu menjelaskan variansi pada variabel Y. Yang ketiga, kita akan menggunakan statistik uji F yang tadi dengan rumus F sama dengan MSR per MSE. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan MSR dengan membuat tabel perhitungan seperti yang tertera di layar dengan rumus MSR YI min Y kuadratnya, yaitu totalnya menjadi 256,36. Nah, di sini kita akan mendapatkan F sama dengan MSR per MSE sama dengan 256,36. Nah, maksud saya 256,36 dibagi 5,013 sama dengan 51,139. Nah, secara lengkapnya kita akan menaruh tabel ANOVA yang disajikan sebagai berikut. Nah, setelah itu kita akan menentukan daerah kritis. Taraf nyatanya didapatkan alfa 0,05 seperti pada soal. Derajat bebasnya yaitu V1 sama dengan 1 dan V2 sama dengan 6. Diperoleh F tabel yaitu 5,99. Nah, jika tolak H0 jika F lebih besar sama dengan dari 5,99. Tidak tolak H0 jika tidak demikian. Nah, kesimpulannya ternyata didapatkan F sama dengan 51,139 lebih besar dari 5,99 sehingga H0 itu ditolak pada taraf nyata 5%. Cukup bukti untuk menyatakan bahwa model regresi mampu menjelaskan variansi pada variabel Y. Nah, setelah itu kita akan melakukan perhitungan pada koefisiensi determinasi seperti R kuadrat sama dengan SSR per SST, yaitu didapatkan 0,5. Maka atau artinya variansi pada variabel Y komposisi bensin ini mampu dijelaskan rata-rata sebesar 50% untuk variansi pada variabel X atau bobot mobil pada model regresi, sedangkan sisanya sebesar 50% dijelaskan oleh variansi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau komponen error. Sekian dari saya, terima kasih.